Bahaya tidak menjaga lisan. Memang berat dan sulit untuk menjaga lisan kita. Kita lebih merasa enak berbicara daripada memilih diam. Kita lebih menghabiskan waktu mengobrol daripada diisi dengan zikir. Bahaya lidah, dia bukan hanya menjadi pintu hati, bahkan bisa menjadi sebab terisi hati dengan titik hitam demi titik hitam demi titik hitam sampai hati menjadi hitam. Tidak akan mengetahui yang ma'ruf dan tidak dapat membedakan antara ma'ruf dan mungkar. Sangat bahayalah lidah kita. Makanya Rasulullah SAW menggambarkan di hadis yang sahih, man kana yu'minu billahi bil yaumil akhiri falyakul khairan aw liyas. Ada dua pilihan kalau Anda beriman kepada Allah dan hari akhir, yaitu berkatalah yang baik atau diam. Apalagi di masa yang sekarang jauh lebih baik memilih diam daripada berbicara. Kalau berbicara itu dinilai sebagai nilai perak, tapi jauh lebih mahal berdiam karena nilainya seperti emas. Karena sangat membahayakan. Bukan hanya bisa menyakiti perasaan orang lain, membahayakan hati kita, tetapi bahkan bisa membawa kita masuk ke neraka. Satu kata bisa membawa kita masuk ke neraka. Bagaimana kalau kita dari pagi sampai malam suka menjelekkan orang, menghina orang, atau memfitnah orang? Kalau ada orang yang bersalah, kita punya sikap dan kewajiban menutupi kesalahannya. Kalau tidak bisa membela, paling tidak menutupi aibnya. Karena di dunia ini tidak ada yang sempurna. Kenapa kita berusaha menutup aib orang lain supaya ditutupi aib kita oleh Allah Subhanahu wa taala? Barang siapa yang suka membicarakan orang lain, maka Allah buka aibnya walaupun di dalam rumahnya sendiri. Allah Subhanahu wa taala mengajarkan kita untuk bertafayun ketika kita didatangi berita fitnah, berita yang tidak jelas sumbernya. Hati-hati, posisi lidah sama dengan posisi HP. Ketika kita menerima sebuah berita, kita sudah membaca, tidak tahu sumber beritanya, apakah itu benar atau tidak, langsung kita copy, terus dipaste, kemudian dikirim. Itu yang bisa disebut dengan dosa jariah. Kalau sudah terlanjur menerima berita yang hoaks, berita yang tidak benar, atau video yang tidak benar, atau video yang isinya maksiat atau dosa, dan terlanjur sudah kita lihat, udah cukup istighfar. Astagfirullahalazim wa atubu ilaih. Jangan coba-coba kita sebarkan dan kirim ke orang lain. Kalau kita meninggal dunia, apa yang sudah kirim itu yang menjadi buka buku amal kita dan mengalirlah dosa-dosa sepanjang video itu masih berjalan. Na'udzubillahi min dzalik. Cukuplah sekalian membuat dosa itu, kita harap selalu diampuni Allah Subhanahu wa taala. Makanya jangan coba-coba kita dengarkan berita, apalagi kita menggunakan lidah kita. Kalau kita tidak bisa bicara baik terhadap teman kita, lebih baik kita diam. Berusaha menjaga lidah termasuk amal kebaikan. Bukan hanya membawa keburukan, kebaikan-kebaikan, amalan-amalan soleh yang kita lakukan. Gara-gara lidah bisa menjadi penghapus amal kebaikan kita. Bisa sia-sia amal kebaikan kita. Berpikirlah sebelum berbicara. Kalau itu baik, lanjutkan. Kalau tidak baik, maka diam. Sebagaimana bahaya lidah, bisa satu keburukan yang kita ucapkan membawa kita masuk ke neraka 70 tahun. Tapi alhamdulillah sebaliknya,
Allah memberikan dengan lidah yang ringan untuk bisa berzikir, amalan ibadah yang paling ringan, tapi di sisi Allah pahalanya paling besar. Amalan zikir hanya tugas lidah. Gerakan lidah tidak perlu wudhu, tidak harus menghadap kiblat, berdiri, duduk, atau berbaring. Dimanapun kita berada, walaupun sedang berhalangan, kita masih bisa menggunakan lidah kita untuk berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amalan ringan, mudah diucapkan, mudah diingat, mudah dihafal, mudah diungkapkan, tapi pahalanya sangat besar. Contoh sederhana: Subhanallahi wa bihamdi, subhanallahil azim. 2 kalimat yang ringan di atas lisan, berat di atas timbangan. Dicintai Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka itu, kita berusaha daripada mengisi yang buruk, mari kita sibukkan mengisi zikir supaya terhindar hati kita dari hal-hal yang membahayakan iman kita. Amin, amin ya robbal alamin. Semoga ini bisa bermanfaat buat kita sekalian, terutama kepada yang menyampaikan. Akhir kata, wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.